Salam jumpa bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, Amang Inang, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-49 2022. Sebelum kita memulai karya aktivitas kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. May I hear about your loyal love in the morning, for I trust in you. Show me the way I should go, because I long for you. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar, serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan hari ini, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku, Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku, Tuhan. Permohonan ini disampaikan oleh pemazmur Daud. Tatkala dia mengalami penderitaan, krisis yang mendalam. Tidak ada solusi lain selain bermohon kepada Tuhan untuk memperdengarkan kasih setia Tuhan. Daud meyakini dan mempercayai jika dia memiliki kasih setia Tuhan, maka dia akan tahu memilih jalan yang benar. Dengan memiliki jalan yang harus ditempuhnya, jalan Tuhan yang harus ditempuhnya, maka dia akan memiliki kekuatan, memiliki harapan Tuhan menolong dia. Itu sebab dia berkata, jika engkau memperdengarkan kepadaku jalan yang akan harus kutempuh, maka aku akan mengangkat jiwaku kepadamu. Ini yang menarik, yang hendak kita pelajari dari teks ini. Dalam kesulitannya pemazmur merasa sedemikian berat. Persoalannya seolah Tuhan menyembunyikan wajahnya kepadanya. Namun perasaan ini cepat berganti dalam pemikiran Paulus tatkala ia menyadari bahwa di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang benar. Bahwa dia merasakan dirinya pun tak layak memohon ke hadapan Tuhan. Itu sebab di tengah krisis yang dialaminya, pemazmur tidak menghindar dari Allah. Tetapi justru ia memerlukan Allah karena musuh-musuhnya yang mengancam jiwanya. Gambaran yang digunakan sangatlah kelam. Kalau kita baca ayat 3-6. Pemazmur menunjukkan bahwa secara psikologis dan spiritual ia telah hancur. Ayat yang ketiga. Bahkan ia mengatakan, aku telah lama seperti orang mati. Itu kehancuran yang mendalam. Krisisnya makin menjadi-jadi ketika ia mengingat akan pekerjaan Allah dalam sejarah. Kalau kita baca ayat 5-6. Bagaimana umat Israel itu dalam sejarah seperti yang sudah dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Maka ia juga mengharapkan dirinya supaya hadir titik cerah dalam situasi yang dihadapinya. Ia seperti tanah yang tandus, putus asa, menantikan Tuhan. Ini situasi yang dihadapi oleh pemazmur. Maka dia bermohon, perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu ya Tuhan. Dengan sikap doa yang benar. Dengan mengakui kebenaran Allah. Oleh karena itu pemazmur melandasi permohonan dan
pengharapannya semata-mata pada kesetiaan, keadilan, dan kebaikan Allah. Keyakinan pemazmur dilandaskan atas pengenalannya sendiri akan Allah yang hadir dalam sejarah bangsanya. Pemazmur memohon agar ia dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan, bahkan karena ia baik, tetapi semata karena kebaikan Tuhan. Permohonannya bukan berdasarkan pada kebaikannya, tapi bermohon karena kebaikan Tuhan. Pemazmur mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Di tengah situasi yang dia hadapi, krisis yang dia hadapi, pergumulan yang dia hadapi, pemazmur mempercayakan dirinya kepada Allah. Percaya berarti pasrah pada kehendak Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti ia menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Berarti dia rela menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Nah, kerelaan melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percaya. Pemazmur memahami bahwa kehendak Allah lebih dari segala sesuatu. Ia memang ingin keluar dari krisis, betul. Tetapi ia tetap ingin agar Allah sendiri yang menuntunnya melewati hari-hari yang sukar itu. Mazmur ini ditutup dengan seruan agar dirinya dihidupkan kembali. Itu pada ayat yang ke-11. Penghidupan kembali ini bukanlah sekedar penghidupan fisik, tetapi secara mental, psikologis, dan spiritual. Ia perlu mendapatkan kesegaran, kekuatan baru untuk hidup. Perhatian utama Daud pada awal Mazmur ini adalah kesulitannya yang ditimbulkan oleh musuh-musuhnya. Namun, menjelang akhir Mazmur ini, sebagian besar perhatian Daud adalah untuk menemukan dan mengikuti jalan Tuhan. Baginya adalah melangkah maju. Nah, jika kita melihat permohonan pemazmur ini yang berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku Tuhan, maka ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dari teks hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki perhatian yang khusus. Mendengarkan kasih setia Tuhan berarti kita butuh perhatian khusus. Kaum Israel adalah penggerutu yang sering melihat ke masa lalu, bersungut-sungut, mempersalahkan Tuhan. Bahkan mereka ingin kembali ke masa lalu, kembali ke Mesir menjadi budak ketika mereka menghadapi penderitaan di tengah jalan. Karena mereka tidak mau memiliki perhatian khusus kepada kehendak Allah. Mereka membuat perhatian mereka kepada hati kehendak mereka, keinginan mereka. Padahal sebenarnya kita harus memperhatikan kehendak Tuhan. Ini yang kita perlukan. Kita harus memiliki perhatian yang khusus. Ketika Musa ingin mendapatkan perhatian umat Israel kala itu, maka dia selalu berkata, dengarlah hai Israel. Dengan kata lain, perhatikan hai orang Israel. Aku akan memberitahumu sesuatu yang penting. Tetapi orang Israel tidak mau memberi perhatian. Tuhan sering mengutamakan pesannya kepada kita dengan cara yang sama. Itu bisa melalui kata-kata teman, anggota keluarga, firman Tuhan, atau peristiwa. Atau dia dapat berbicara kepada kita secara langsung melalui Roh Kudus. Tidak masalah bagaimana cara pesan itu disampaikan. Jika kita tidak memperhatikan, kita akan kehilangan arah yang penting. Karenanya, buatlah perhatian khusus. Supaya kita bisa mendengar kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengarkanlah suara yang tepat. Ada banyak suara di dunia ini. Suara-suara bising. Tapi dengarlah suara yang tepat. Kurangnya fokus kita secara spiritual. Karena pergumulan yang kita hadapi membuat kita kurang mendengar yang tepat.
Apa yang terjadi dalam kehidupan fisik hampir menguasai kehidupan kita. Sehingga spiritual kita, cara mendengar kita, bukan lagi suara yang tepat kita dengar, tapi suara dunia, suara hati, suara-suara sumbang. Karena itu, dengarlah suara yang tepat. Itu yang kedua. Cara terbaik untuk mendengar suara Tuhan sebenarnya adalah dengan menghabiskan waktu mendengar firman-Nya. Jangan gunakan banyak alasan untuk menolak mendengar firman Tuhan. Tapi gunakanlah banyak waktu untuk datang mendengar firman Tuhan. Kalau dikatakan dalam Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Nah ini, jadi ketika kita mendengar suara Tuhan dalam firman-Nya, maka kita akan menikmati firman Tuhan. Itu yang kedua, dengarlah suara yang tepat. Yang ketiga, yakinlah Tuhan mendengar kita. Ketiga, yakinlah Tuhan mendengar kita. Terkadang memang rasanya Tuhan tidak mendengar kita karena Dia tidak menjawab dalam waktu yang kita tentukan. Tetapi firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia mendengar kita. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5:15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ingatlah bahwa kitalah yang memiliki masalah pendengaran, bukan Tuhan. Hari ini singkirkanlah kebisingan dalam hatimu, kebisingan dalam dunia ini. Lepaskan handphonemu, earphonemu, berhenti berbicara. Tetapi bukalah hati, buka telinga, dengarkan Tuhan berbicara. Terakhir, ketika dikatakan oleh pemazmur, perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu ya Tuhan, apa yang hendak kita pelajari? Sebenarnya kita akan menemukan 4 makna dari perkataan itu. Yang pertama, buatlah aku dapat mendengar. Ketika kita mengatakan Tuhan perdengarkan kasih setiamu kepadaku, maka pertama, buatlah aku untuk mendengar. Supaya kita dipaksa mendengar suara Tuhan. Makna ini ditujukan kepada orang yang memang terlatih untuk mendengar nasihat dan ajaran Tuhan. Orang yang seperti ini memiliki rasa haus yang hebat akan ajaran Tuhan. Sehingga setiap pagi ia meminta agar Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mendorong dia mendengar firman-Nya. Itu tipe yang pertama. Membuat kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, buatlah dengan cara apapun supaya aku bisa mendengar. Buatlah dengan cara apapun supaya aku bisa mendengar. Makna yang seperti ini ditujukan kepada mereka yang ingin sekali mendengar firman Tuhan di pagi hari, tetapi ada halangan dari dalam dirinya yang hebat. Misalnya ia selalu kalah oleh rasa kantuk, sehingga ia tidak bisa bangun pagi. Orang seperti ini tidak tertib mengatur kehidupannya, sehingga dia tidak bisa rutin mendengar firman Tuhan di pagi hari. Itulah yang kedua, buatlah aku dengan cara apapun aku bisa mendengar. Yang ketiga, buatlah aku agar mau mendengar. Buatlah aku agar mau mendengar. Itu yang ketiga. Makna ini tertuju kepada orang yang menganggap remeh ajaran atau nasihat Tuhan. Ia suka mengukur segala sesuatu menurut rasio. Menjadikan rasionya sebagai argumentasi. Menutupi salahnya. Ia berlagak pintar. Sudah tahu segalanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, buatlah sehingga aku dapat mendengar. Buatlah sehingga aku dapat mendengar. Makna ini ditujukan kepada mereka yang ingin mendengar ajaran nasihat Tuhan, tetapi ditantang oleh situasi di dalam masyarakat atau keluarganya. Ada rindu mendengar nasihat Tuhan, tetapi tidak ada penuntun baginya. Itu 4 makna. Kalau dikatakan perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu ya Tuhan. Dengan memahami keempat hal itu, maka kita akan mampu mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Kita pada posisi mana? Posisi pertama, kedua, ketiga, keempat kah?
Itu tergantung pada kemauan kita mendengar kasih setia Tuhan itu. Dengan mampu memiliki keempat pemahaman makna tadi, maka kita akan setia mendengar Tuhan menyampaikan kasih setianya. Jadi kalau dikatakan di sini supaya aku mendapatkan jalan yang akan kutempuh, bukan maksudnya jalan ini pada rute jalan yang kita hendak jalani, tetapi hendak disampaikan melalui firman Tuhan ini adalah sikap perilaku kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ini yang menarik, yang harus kita lihat ketika beritahukanlah jalanmu kepadaku. Artinya, jika kita sudah memosisikan diri kita dalam kaitan dengan keempat aspek tadi, kita sudah bisa menilai diri kita sebagaimana apa adanya Tuhan kepada kita. Apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah Tuhan taat memberikan kasih setianya kepada kita? Tergantung dari empat makna yang kita sampaikan tadi. Itulah yang hendak disampaikan pemazmur. Bahwa orang yang percaya harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membawa orang percaya kepada kecelakaan, melainkan membawa kepada damai sejahtera. Maka untuk menempuh jalan yang lurus, untuk menempuh jalan Tuhan, kita harus mampu mendengar kasih setia Tuhan. Karena itu mulailah setiap hari untuk memberi waktu mendengar suara Tuhan, mendengar kasih setia Tuhan melalui pembacaan firman setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu itulah yang selalu mengajar kami untuk mendengar kasih setiamu. Karenanya ajar kami untuk setia, mau dan melakukan mendengar firman-Mu setiap hari, agar kasih setiamu kami dapatkan, dan itulah yang menuntun jalan kami dan merubah perilaku kami untuk melakukan yang baik dan benar. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Tuhan Yesus yang berkati. Horas, horas, horas.